sekali Jen, biasanya ularnya. Bibi, itu ularnya. Ya, Jenny akhirnya menemukan ular laut di celah bebatuan. Sungguh beruntung pencarian kami kali ini. Wah, bagian badannya terjepit oleh batu. Ular tersangkut di salah satu batu. Kami harus berhati-hati mengeluarkan ular liar ini dari celah batu karena jika merasa terancam, ular ini bisa menyerang tiba-tiba. Waspada kawan. Ini nih. Wow. Ular laut ini lebih lincah dibandingkan yang tadi. Itu lagi Jen. Belum sempat kami mengidentifikasi ular laut ini, tiba-tiba Bli Edi melihat ular laut lainnya. Sungguh tajam penglihatan Bli Edi. Wow. Nah kalau ini baru Wow, besar. luar biasa. Ini ukurannya lebih besar dibandingkan ular laut yang tadi kita temukan sebelumnya. Wow, ular laut yang ditemukan Bli Edi ini sangat besar. Kami harus berhati-hati menangani ular berbisa tinggi ini. Mas Tio, Ya. ular Laticauda colubrina ini Ya. memiliki tingkatan bisa yang memang sangat tinggi. Nah, Ya. pada saat dia menggigit manusia, ini gimana sih pertolongannya? Jadi salah satu penanganannya adalah diamputasi, harus dipotong, kemudian diperban agar tidak terjadi pendarahan atau mengurangi pendarahan dan harus cepat-cepat ke rumah sakit. Apabila tergigit ular laut, penanganan tidak bisa main-main karena kesalahan sedikit bisa mengakibatkan kematian. Ular laut seringkali disamakan dengan ular weling atau Bungarus candidus karena coraknya yang berwarna hitam dan putih. Meskipun memiliki corak yang sama, ular laut dan Bungarus berasal dari genus yang berbeda. Ular laut berasal dari genus Laticauda, sedangkan ular weling berasal dari genus Bungarus. Di Pulau Bali sendiri, ular laut dan ular Bungarus masih bisa kita temukan karena populasinya yang masih banyak. Ular laut berkembang biak secara ovipar atau bertelur dengan jumlah telur sekitar 3-15 butir. Dari Bali Tengah, kami melanjutkan pencarian ke Bali Barat. Bali Barat memiliki sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan seperti lutung, kalong, dan aneka ragam burung, Bali Barat merupakan tempat terakhir untuk menemukan satu-satunya endemik Bali yang hampir punah, seperti jalak Bali di habitat aslinya. Selain hutan, Bali Barat memiliki tempat yang indah lainnya, salah satunya persawahan. Sawah juga merupakan habitat dari berbagai satwa, salah satunya jenis ular. Jenny dan Tio akan ditemani Bli Edi untuk melakukan pencarian. Sengatan terik matahari tidak menghalangi kami untuk mencari satwa liar di tempat ini. Mungkin saja kami bisa menemukan mamalia atau aves di sini. Semak-semak dan dedaunan kering di pinggir sawah kami periksa. Kami berharap menemukan tanda-tanda keberadaan satwa liar. Mas Tio. Bli Edi menemukan shading ular. Wah, ini shading. Bisa dipastikan kalau shading yang kami temukan adalah kulit dari ular kobra. Ini bisa jadi pertanda adanya ular kobra di tempat ini. Oke, kita cari. Kita cari-cari aja dulu. Untuk berjaga-jaga kami harus menggunakan kacamata agar terhindar dari semburan bisa ular kobra. Kami berpencar guna mempercepat pencarian. Mas Tio. Ada shadingan baru Mas Tio. Wow, Bli Edi menemukan shading ular lagi. Sepertinya kami sudah semakin dekat dengan satwa buruan. Oh, ini Oh, baru ini beda. ya? Ah. Ini baru nih. Wow, Iya. kita menemukan dua shading dalam tempat yang sama. Memang populasi untuk kobranya lebih banyak nih ya. Karena kita sudah menemukan dua shading. Sekarang kami mempersempit area pencarian. Mungkin saja di sekitar shading ini terdapat ular kobra atau bahkan sarang dari ular kobra. Ini lubang apaan Mas Tio? Bli Edi menemukan lubang.
Ah, Apa? Ada apa? Mana? ada telurnya Mas Tio. Wow, ternyata ada telur di dalam lubang. Tapi kami belum tahu pasti telur ular apa ini. Wow, tuh. Oh iya, Jen. Ini lihat. Oh, dan ada ularnya di dalam. Iya. Ya, kami melihat ada ular kobra di dalam lubang. Sungguh beruntung bisa mendapatkan ular kobra beserta telur-telurnya. As, Bli, hati-hati, Bli. Itu bagian kepalanya di situ. Pelan-pelan, hati-hati. Itu tuh. Itu lidahnya tuh. Ularnya masih. Dan, Jen, Masih ternyata. kamu di sana. Ntar aku korek pelan-pelan. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Coba lihat. Jadi ular ini melindungi bagian telurnya. Ular kobra merasa terganggu dan mencoba melarikan diri. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menangkap ular berbisa tinggi ini. Lihat, siapin hook. Iya, ini Bli. Wow. Nah, ini dia. Awas. Wow, ular kobra menyemburkan bisa ke arah kami. Hati-hati kawan. Coba aku coba periksa telurnya ya. Agar kami lebih mudah untuk meneliti telur ular kobra ini, Bli Edi pun mengambil salah satu telur kobra. Beli. Ini dengan telurnya dipegang seperti ini tanpa ada serabutan dahan kering ini nggak apa-apa? Kalau sebentar nggak apa-apa aja. Yang penting jangan dirubah aja posisi atasnya. Oh, suhunya akan tetap Ya. sama ya, tidak merusaknya. Cara pengambilan telur yang benar tidak akan menyebabkan telur rusak atau mati. Lebih kenyal kalau kita pegang. Dalam perkembangannya, ular kobra bisa bertelur hingga belasan bahkan puluhan tergantung dari besar ular kobra itu sendiri. Setelah meneliti telur ular kobra, kami kembali menaruh telurnya ke dalam sarang. Udah dipegang, saya ambil metranya. Wow. Kini saatnya kami berhadapan dengan induk kobra. Bukan perkara mudah untuk menaklukkan reptil liar ini. Ular kobra ini akan kami tangkap untuk nantinya diukur berapa panjang ular kobra yang kami dapatkan. Ketika sedang mengerami telurnya, ular kobra cenderung lebih agresif dari biasanya. Maka dari itu kami harus lebih berhati-hati menjinakkan ular berbisa tinggi ini. Nih, dia udah mau nyembur. Iya, dia udah siaga untuk menyembur, Jen.